biasa. Puji Tuhan, kali ini kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat primary, pelajaran sahabat kedua, dan judulnya adalah Bersatu dalam Pelayanan. Bersatu dalam pelayanan. Tapi sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pembinaan yang kami sampai. Kami siap belajar pelajaran tentang Tuhan. Bahwa kami lewat pelajaran sekolah sahabat ini boleh mengerti dan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus. Amin. Oke, pelajaran kita kali ini menceritakan bahwa dulu waktu Yesus berada di atas dunia ini, dia memilih orang-orang untuk bersama-sama dengan dia selama pelayanan. Dan akhirnya dia memilih 12 murid. 12 murid yang kita kenal dengan 12 murid Yesus. Mereka lah yang bersama-sama dengan dia selama perjalanannya di atas dunia ini. Jadi mereka mengetahui tentang bagaimana Yesus melayani di atas dunia ini, bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus mengajar. Mereka bersama-sama dengan Yesus sampai Yesus mati di kayu salib. Ke-12 murid itu adalah apa semua? Mereka adalah Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Tadius, Simon, Yudas, Barnabas. Jadi ke-12 murid ini mereka selalu bersama-sama dengan Yesus. Setiap hari mereka bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus melayani manusia. Jadi sewaktu mereka bersama-sama dengan Yesus, banyak kali mereka berselisih paham tentang satu dengan yang lain, karena masing-masing mereka memiliki pemikiran masing-masing. Mereka memiliki pemikiran masing-masing bahwa mereka pikir bahwa Yesus ini akan menjadi raja, akan membuat satu kerajaan, dan mereka pikir bahwa ketika Yesus membuat satu kerajaan, Yesus juga ini akan melepaskan mereka dari Roma. Dan akhirnya waktu Yesus masih bersama-sama dengan mereka, dengan murid-murid ini, murid-murid ini selalu berusaha untuk mau menjadi orang nomor satu. Jadi masing-masing mulai mencari, orang bilang cari muka, mau lebih dekat dengan Yesus. Mereka mau agar kalau Yesus nanti bikin satu kerajaan, mereka juga akan menjadi orang yang penting dalam kerajaan tersebut. Dan sampai akhirnya ini Yakobus dan Yohanes, mereka minta tolong sama mamanya agar mamanya boleh bilang sama Tuhan Yesus untuk memberikan tempat yang bagus kepada Yakobus dan Yohanes. Murid-murid yang lain waktu mereka dengar bahwa mamanya sudah berbicara kepada Yesus untuk Yohanes dan Yakobus itu dapat tempat yang bagus nanti di kerajaannya Yesus, apa yang terjadi? Murid-murid ini marah. Mereka mulai jengkel, mulai iri, karena mereka juga mau menjadi orang yang dekat dengan Yesus, mau menjadi orang yang punya tempat yang khusus di kerajaannya Yesus nanti. Sampai akhirnya Yesus mati. Dan kemudian ketika Yesus sudah bangkit, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya selama 40 hari. Saat itu Yesus menghabiskan waktu bersama-sama dengan murid-muridnya. Di saat itu Yesus mengajar kepada murid-muridnya bagaimana tentang kerajaan Allah. Yesus mengajarkan kepada mereka tentang nubuatan, tentang bagaimana nubuatan tentang kelahiran dan kematian. Yesus juga
mengajar kepada mereka untuk selalu dekat dengan Yesus, selalu percaya kepada Yesus. Yesus juga mengajarkan kepada mereka bahwa apabila Yesus nanti tidak bersama-sama dengan mereka, murid-murid ini tidak akan sendiri. Yesus berjanji bahwa ketika Yesus pergi, Dia akan kirimkan Roh Kudus untuk bersama-sama dengan murid-murid. Dan akhirnya murid-murid ini mulai sadar, oh ternyata Yesus ini tidak akan berperang melawan Roma, dan juga ternyata Yesus ini tidak membeda-bedakan orang. Ya, Yesus sebelum pergi ke surga, sebelum Dia naik ke surga, Dia sudah memberikan petunjuk yang jelas kepada murid-muridnya. Dia bilang sama murid-muridnya bahwa kamu murid-murid ini harus tinggal di Yerusalem. Di sana kamu menunggu kehadiran Roh Kudus. Akhirnya Yesus naik ke surga. Murid-murid ini mereka mengikuti apa yang mereka dengar dari Yesus, apa yang Tuhan Yesus bilang sama mereka ikuti. Dan mereka semua sama-sama tinggal di Yerusalem. Sementara mereka tinggal di Yerusalem, yang dulunya itu ada sifat-sifat yang mau menang sendiri, ada sifat-sifat yang cemburu. Sekarang ketika mereka berada di Yerusalem, mereka mulai berdoa bersama-sama. Mereka coba ingat-ingat apa yang terjadi waktu dulu. Ketika mereka ingat bahwa ternyata yang terjadi waktu dulu, mereka sadar bahwa itu salah. Dan akhirnya mereka semua sama-sama mau untuk saling memaafkan. Mereka meminta sama Tuhan untuk mengampuni mereka semua selisih paham, semua hal-hal yang mereka pernah lakukan waktu dulu, mereka tinggalkan dan mereka memulaikan hidup yang baru. Kenapa mereka mulaikan hidup yang baru? Karena tadi mereka sudah berdoa bersama-sama. Doa itu yang menolong mereka untuk pertama saling memaafkan. Doa juga ketika mereka sama-sama berdoa, doa itu juga yang menolong mereka untuk bersatu, untuk tinggalkan sifat-sifat yang tidak baik, untuk bersatu dalam pelayanan. Mulai saat itu mereka berjanji bahwa mereka mau melayani. Ketika mereka sudah membuka hati mereka kepada Tuhan, mereka sudah saling memaafkan, sudah mau berdoa bersama-sama, mau bekerja sama-sama. Tiba-tiba janji yang Tuhan janjikan kepada mereka, Tuhan berikan. Saat itu juga mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Doa yang telah menolong murid-murid waktu itu, doa juga yang sama akan menolong kita saat ini. Ketika kita mau bekerja sama, ketika kita mau saling memaafkan, terutama ketika kita mau saling mendoakan, mau berdoa, kita akan mendapatkan kuasa yang besar. Mari kita lihat kata-kata kita hari ini terdapat dalam Kisah 1 ayat 14. Saya bilang mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Kita ulangi, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semua boleh bertekun dengan sehati dalam doa, supaya kita dapat melakukan hal-hal yang besar yang pernah terjadi waktu bersama murid-murid. Itu juga akan menjadi bagian kita pada saat sekarang. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar dari pelajaran surah Sabat. Bahwa kami Tuhan itu belum menjadi bagian dalam firman kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang firman kami tidak bisa. Amin. Terima kasih.
Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita.